Oke guys, saya akan telepon Pak Direktur Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pak Mukarom. Kita dengar untuk penempatan Malaysia. Halo, selamat siang. Ya, Waalaikumsalam Pak Dir. Ini mau bertanya untuk penempatan Malaysia ini seperti apa begitu? Ya, seperti penempatan layaknya yang lain, Mbak. Ini mau skema apa? Mau yang B2B, mau yang B2B, mau UKPS atau yang mandiri? Karena kalau yang Malaysia kan belum ada G2G. Ya, enggak kayak kita pekerja migran Hong Kong itu seperti apa yang TKW-nya begitu? Sama seperti halnya yang Hong Kong, Mbak. Jadi Malaysia itu masih sama seperti kayak yang Hong Kong mekanismenya. Oh, jadi harus ada melalui 3 skema. Harus ada P3MI-nya. Harus ada P3MI-nya, ya, yang diawali dengan pembuatan job order, SP2MI, dan nanti proses ke Dinas Tenaga Kerja. Sama lah seperti halnya yang Hong Kong itu ataupun yang Taiwan. Oh, oke. Ada masalahnya yang mana? Jadi begini Pak Dir, saya langsung aja ya. Ada pekerja migran dari Manado, saat ini ada di Malaysia. Dia baru sampai semalam tanpa harus dengan P3MI, dan dia akan dipekerjakan di sana. Dan saya bilang ini kenapa tidak melalui P3MI, kan secara untuk Malaysia juga sama kayak kita ya. Menurut mereka itu mandiri, bisa diuruskan di sana, katanya begitu. Dengan catatan permit mereka tuh keluar nanti 6 bulan. Saya bilang loh kok 6 bulan, jadi selama beberapa bulan itu gimana begitu. Dan PMI-nya tulis pelancong berarti itu, Mbak. Yes, jadi pekerja migran itu langsung melapor ke saya. Melapor ke saya, dia merasa seperti kurang bagus. Saya bilang ya sudah, kalau begitu bilang aja nggak bisa lah. Jadi saya langsung telepon juga agensi yang ada di sana. Agensi yang ada di sana saya langsung telepon, Pak, ini penempatannya bukan seperti ini. Makanya tadi saya juga sudah telepon ke Pak Dir Pelindungan sama Pak Firman. Dan saya bilang PMI-nya ini lagi di Malaysia, gimana nih kita fasilitasi supaya dia jangan ditempatkan secara legal. Dan PMI-nya sudah mengerti Pak Dir bahwa dia mau pulang. Saya bilang sudah, kalau gimana ya, pulang kalau aja. Di Malaysia paling koordinasinya teman-teman perwakilan ya di KBRI atau KDR. Iya. Ini saya lagi arahkan untuk orang KBRI jemput dia begitu Pak Dir. Tapi agensi itu udah telepon saya Pak. Agensinya laporkan aja ke perwakilan, nanti biar teman-teman perwakilan yang menindak agensi itu. Oh begitu ya, biar maksudnya ini benar enggak begitu, iya. Tadi saya sudah, mereka udah telepon saya juga, dan saya bilang bertemu di ini aja, di apa, KBRI aja kan? Iya. Betul, begitu, biar ditindak aja, itu agensi biar ditindak. Biar ditindak ya? Kemarin teman kita hasil CWG dengan Malaysia itu salah satunya menekankan terkait dengan itu. Iya. Jadi semua proses penempatannya harus prosedural. Kalau ada agensi yang nakal, ya pemerintah Malaysia harus menindak untuk agensi yang nakal di Malaysia-nya sana, tanggung jawab pemerintah sana. Ya tentunya posisi kita kan nanti melalui KBRI itu, melalui KJRI untuk meminta pemerintah Malaysia agar memberikan sanksi lah terhadap agensi yang nakal-nakal itu. Ya, jadi intinya Pak Dir, ini nggak bisa ada penempatan mandiri begitu? Kalau mandiri boleh Pak, diperbolehkan, cuman mandiri itu kan tidak untuk jabatan pembantu rumah tangga. Jadi untuk ya kayak pekerja migran kita ya, iya kayak TKW tenaga kerja wanita tidak untuk urus mandiri, nggak bisa lah begitu ya, harus melalui P3MI-nya. Ya kalau dia bekerjanya sebagai pembantu rumah tangga, sebagai ART, itu tidak boleh mandiri. Yang boleh mandiri itu kalau dia bekerja di sektor formal, misalkan dia seorang profesional IT, tenaga ahli IT atau tenaga teknis, misalkan di pekerjaan-pekerjaan yang profesional lah ya. Itu boleh mandiri, boleh. Bukannya nggak boleh, tapi kalau pembantu rumah tangga cuma jadi saja nggak boleh, itu pelanggaran itu. Ya benar, berarti benar dong saran saya untuk nggak bisa gitu ya, harus ke KBRI.
Iya, diarahkan aja ke KBRI. Ya, siap Pak Dir. Oke. Ya, ini pekerja migrannya sementara ada di bandara loh, balik ulang ke bandara karena saya bilang nggak bisa cara penempatan seperti ini, dan saya sudah ngomong juga sama agensi, tapi mereka bersikeras. Saya bilang kalau begitu kalian harus ke KBRI bertemu pekerja migran. Jadi pekerja migran ini saya arahkan lagi untuk bertemu dengan orang KJRI begitu, KBRI di Malaysia di KL. Iya. Ya, oke Pak Dir. Ya, sudah. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, oke. Terima kasih, selamat siang. Ya, siang Pak. Jadi begitu guys untuk penempatan pekerja migran ke Malaysia itu tidak ada yang bisa mandiri selain pekerjaan seperti IT dan lain-lain. Kalau untuk rumah tangga tetap harus melalui P3MI. Jadi buat teman-teman yang katanya ke Malaysia bisa urus mandiri hanya tiket pulang pergi, itu bohong. Berarti itu penempatan ilegal. Masih tetap penempatan ilegal seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan tergiur dengan cari gampang. Maksudnya cari gampang tuh ya udah berangkat saja dengan modal paspor. Yang penting sudah di bandara, sampai sana kerja dan diuruskan oleh agensi. Resikonya seperti itu, bisa-bisa jadi overstay ya, kayak di Hong Kong lah begitu ya teman-teman semua, seperti video-video sebelumnya yang tenaga kerja laki-laki yang bisa urus mandiri itu ya, seperti itu teman-teman semua. Jadi sekali lagi jangan gampang tergiur seperti ke Kamboja. Kamboja itu begitu, mereka tuh di sana sebenarnya bisa urus secara mandiri, tetapi kalau ada kecurangan dari KJRI tidak bisa membackup lebih karena urus mandiri. Apalagi ini tenaga kerja perempuan, wanita. Di Malaysia itu ada penempatan itu melalui P3MI atau PT yang kita tahu, PT Agensi Indonesia. Tidak sembarangan begitu ya. Jadi kalau bisa Mbak, bisa ke Malaysia dengan hanya modal paspor, nanti di sana agensi menguruskan, itu bohong. Ya teman-teman semua, jangan gampang tergiur, mendingan masuk PT walaupun 5-6 bulan di PT, yang penting benar-benar kita resmi biar kalau ada apa-apa bisa terpantau oleh pemerintah. Tidak hanya modal-modal seperti ini begitu ya, modal paspor berangkat ke Malaysia. Ngapain di Malaysia? Malaysia gajinya berapa? Mendingan di Hong Kong 10 juta, 9 juta lebih, apalagi yang gajinya 5.000 kan berarti 10 juta dong dengan kursi yang ada sekarang. Malaysia berapa sih? Please yang itu komen. Malaysia berapa? Yang pernah ex Malaysia siapa? Komen di bawah, di Malaysia itu seperti apa. Dan biar kalian tahu undang-undangnya seperti itu. Tidak bisa menempatkan secara mandiri untuk tenaga kerja wanita. Oke? Tetap semangat, God bless. Bye-bye.